Udah, kalau nggak bisa nanti diulang lagi. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok dari Project Data Mining dengan judul Data Mining Analisa Pola Mahasiswa yang sering mengunjungi perpustakaan Umrah Dompak menggunakan algoritma clustering. Lanjut saja. Di sini anggota-anggota kelompok kami ada saya Manahan Lubis dengan NIM pada PPT, Ripandi Karunia Ilahi dengan NIM yang ada di PPT dapat dilihat. Terus Dedi Noprianto, NIM-nya juga ada di PPT bisa dilihat. Lanjut saja, kita lanjut ke apa itu data mining. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Nah, proses data mining sering sekali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Data mining dilakukan untuk memenuhi beberapa tujuan tertentu, yaitu sebagai sarana menjelaskan, sebagai sarana konfirmasi, dan sebagai sarana eksplorasi. Untuk penjelasannya, Anda dapat lihat di PPT-nya. Penjelasan dari sarana eksplorasi, konfirmatori, dan eksploratori. Untuk membersihkan waktu, lanjut saja. Pertama masuk kita ke business understanding. Di sini business understanding itu merupakan tahap pertama dimulainya suatu penelitian. Business understanding itu memahami tujuan dan kebutuhan proyek dengan jelas dalam sudut pandang bisnis atau penelitian secara keseluruhan. Nah, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penambangan data atau data mining ini adalah diperoleh sejumlah informasi ataupun pengetahuan yang bernilai tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat maupun organisasi. Nah, sebelum kita lanjut, di business understanding ini ada juga namanya domain dan expert. Untuk penjelasannya ada di ulasan proyek kami. Contohnya dapat dilihat di PPT. Pertama, contoh dari usaha proyek kami ini analisa pola mahasiswa yang sering mengunjungi perpustakaan Umrah Dompak menggunakan algoritma clustering. Sesuai judul kami, dan domain dari proyek kami ini yaitu masalah kearsipan. Nah, masalah kearsipan ini untuk mengetahui pola kunjungan mahasiswa ke perpustakaan. Di sini kami meneliti analisa pola kunjungan mahasiswanya ke perpustakaan tersebut, dan domain masalahnya itu tentang kearsipan. Yang kedua, apa perlu expert pada domain tersebut? Yang kami ketahui perlu, karena dalam penelitian kami ini, pustakawan pada perpustakaan Umrah Dompak diperlukan untuk validasi penelitian kami. Selanjutnya akan saya serahkan ke kawan kami, yaitu Denny Noprianto. Persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu penjelasan dari data collection. Next. Nah, data collection ini adalah suatu kumpulan informasi yang terpercaya, sebanyak-banyaknya pun kemudian dianalisis untuk membuat sebuah keputusan bisnis yang krusial. Next. Nah, pada data collection ini ada pencarian informasi yang harus kita ketahui dalam tahap pengumpulan data, dan diperlukan juga langkah-langkah umum untuk mendapatkannya. Nah, pada langkah-langkah tersebut kita membutuhkan suatu fase, yaitu dalam proses preparation atau data processing, juga ada fase di data mining, evaluasi pola, dan juga representasi pengetahuan secara lebih rinci. Untuk tahap dalam pengumpulan data ini ada yang pertama itu ada data cleaning, yaitu tahap bagaimana kita menghadapi noise data atau ketidakkonsistenan data. Misalnya data itu tidak ada nilai-nilai yang hilang atau nilai pencilan atau outlier. Yang kedua ada data integration, yaitu proses di mana untuk mengintegrasikan sumber data yang berbeda lokasi, di mana dapat juga bisa dijumpai pada perbedaan format.
Yang ketiga itu ada data selection, itu melakukan pemilahan data yang relevan untuk analisis yang kita hasilkan atau kita harapkan. Next. Yang keempat ada data transformation, di mana kita mentransformasikan atau mengkonsolidasi data yang berasal dari format yang berbeda. Yang kelima ada data mining, itu proses di mana kita mengaplikasikan metode untuk mendapatkan pola pattern dari data tersebut. Yang keenam ada pattern evaluation, yaitu untuk tahap mengidentifikasi kebenaran pola apakah dapat dipresentasikan dalam pengetahuan berdasarkan pengukurannya. Dan yang ketujuh ada knowledge representation, yaitu tahap untuk mempresentasikan data, visualisasi data untuk mendapatkan pengetahuan bagi pengguna. Next. Nah, untuk teknik dalam pengumpulan data ini kita bisa melakukannya dengan 4 cara, yaitu ada tahap wawancara. Wawancara ini untuk melakukan pengumpulan data melalui tatap muka atau bisa juga langsung ke narasumber ya. Dan juga ada juga tahap pengumpulan data itu mengumpulkan kuesioner untuk mengumpulkan data dalam pernyataan tertulis ya kepada responden supaya untuk dijawab. Yang ketiga itu ada observasi, itu kita bisa datang langsung ke lokasi untuk melihat perilaku manusia ataupun gejala-gejala yang ada pada tempat tersebut. Yang terakhir juga ada studi dokumen, kita bisa melihat metode pengumpulan data tersebut yang tidak ditujukan kepada langsung ke subjek penelitiannya. Next. Dan untuk ulasan proyek yang sedang kami kerjakan, yaitu kami menggunakan tahap pengumpulan data, yaitu melakukan proses surat menyurat ya, yang dimana kita akan mengajukan dulu surat untuk pengambilan data tersebut pada subjek penelitian kami, yaitu ke perpustakaan. Nah, jadi surat itu akan kita minta ke tata usaha, kita ajukan, lalu nanti tata usaha akan memberikan surat yang sudah kita follow up kepada pihak perpustakaan. Dan jika kita sudah mendapatkan surat tersebut, langsunglah suratnya kita berikan ke pihak perpustakaan untuk meminta data yang ingin kita teliti. Lalu jika sudah disetujui, barulah data tersebut kita pilih mana data yang diperlukan yang untuk kita pakai dan mana yang tidak kita pakai. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifandi. Pada Rifandi, dipersilakan. Oke, di sini saya akan mengambil alih. Di sini saya akan membahas tentang operasi data mining, dan di sini ada prediksi atau prediction drive. Prediksi atau prediction drive itu untuk menjawab pertanyaan apa yang sesuatu yang bersifat remang-remang atau transparan. Operasi prediksi digunakan untuk validasi hipotesis, querying, dan pelaporan, misalnya spreadsheet dan pivot table. Selanjutnya penemuan discovery driven, yaitu discovery driven ini bersifat transparan, dan untuk menjawab pertanyaan mengapa, operasi penemuan digunakan untuk analisis data, eksplorasi, pemodelan prediktif, segmentasi database, analisis keterkaitan atau link analisis, dan deteksi deviasi. Oke, next. Nah, di sini ada barang-barang yang kami gunakan. Di sini ada beberapa barang-barang, Anda bisa lihat sendiri. Oke, dan juga next. Nah, di sini ada data penelitian kami yang kami pakai data dari 4 bulan, yaitu, dan kalian bisa lihat bulan-bulannya apa saja. Next. Nah, di sini ada salah satu contoh data penelitian di dalam file-file kami. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian dari kami, dari kelompok kami. Untuk proyek data mining, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.